Baik, perkenalkan saya Siti Baitur Rohmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian HPLC. Pengertian HPLC atau yang disebut dengan High Performance Liquid Chromatography adalah sebuah teknik analis kimia yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur kandungan komponen dalam campuran larutan. Kromatografi merupakan sebuah teknik atau metode fragmentasi molekul yang didasarkan pada perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam. Kromatografi digunakan untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berada pada suatu lingkungan. HPLC adalah alat laboratorium yang bekerja dengan metode fisikomi-kimia didasarkan pada teknik kromatografi di mana fase geraknya berupa cairan dan fase diamnya berupa memiliki bentuk padat atau cair. Apa sih fungsi dari HPLC? Fungsi HPLC adalah untuk menentukan atau mengukur atau menganalisis kadar bahan aktif pada suatu sampel, seperti obat, makanan, atau herbal. Pada beberapa kasus yang berhubungan dengan alat herbal, alat ini digunakan untuk menentukan penanda pada suatu obat herbal. Dan di sini ada prinsip kerja HPLC. Secara sederhana, prinsip kerja HPLC adalah dengan memberikan tekanan tinggi pada sampel cairan atau bentuk sampel lainnya yang telah dilarutkan. Tekanan tinggi ini didapatkan dari pompa dengan spesifikasi yang mantap. Sampel akan diinjeksi bersamaan dengan solvent melewati kolom, kemudian data ditangkap oleh UV vis detector. Di sini ada prosedur kerja. Yang pertama, perhatikan pipa atau selang outlet sudah terletak pada penampung yang benar, karena ini penting untuk penampung limbah proses analisa. Yang kedua, proses ke software yang ada di komputer sebelum dan setelah menggunakan alat laboratorium ini diharapkan melakukan flush atau dikenal dengan istilah pencucian kolom. Hal ini dilakukan agar kondisi kolom selalu dalam keadaan bersih dan tidak tersumbat. Pastikan membuka katup tekanan sebelum melakukan pembersihan kolom. Dan yang ketiga, perhatikan dan pastikan larutan yang digunakan untuk fase gerak tersedia dalam jumlah yang cukup. Beberapa jenis larutan yang digunakan antaranya yaitu asetonitril, metanol, dan atau aqueous. Dan yang keempat, lakukan setting method pada software HPLC. Pada tahap ini diminta untuk melakukan setting detail mengenai aplikasi, komposisi, dan waktu injeksi. Jika sebelumnya Anda sudah memiliki metode untuk melakukan pembuatan baru, gunakan saja yang sudah ada. Yang kelima, operasikan instrumen untuk mendapatkan baseline yang stabil. Jika belum mendapatkan baseline yang stabil, perhatikan langkah-langkah yang sebelumnya. Jika ada yang masih pemula, minta seseorang yang ahli untuk membantu dalam hal ini. Dan yang keenam, pastikan tidak terdapat gelembung pada cairan fase gerak. Salah satu hal yang membuat baseline menjadi tidak stabil adalah adanya gelembung. Beberapa jenis HPLC biasanya dilengkapi dengan degasser. Yang ketujuh, setelah baseline didapat, Anda bisa memulai memasukkan sampel dengan cara injeksi manual atau auto-sampler. Itu tergantung konfigurasi dari alat. Kelebihan menggunakan auto-sampler tentunya lebih otomatis dan presisi. Yang ke-8, detektor akan menangkap data dari sampel yang menampilkan dari software. Pada beberapa kasus mungkin saja menemukan puncak ganda dan belum langsung menemukan puncak tunggal pada kromatogram. Lakukan opsi jika diperlukan. Dan yang ke-9, save atau print hasil pengukuran. Apa sih fungsi dari bagian alat HPLC? Yang pertama, pompa. Pompa berfungsi sebagai alat untuk mengalirkan cairan pembawa sampel atau tasa gerak sepanjang kolom pada laju alir spesifik dinyatakan dalam mili per menit. Dan yang kedua, injektor.
Injektor berfungsi untuk mengalirkan sampel ke dalam aliran fase gerak. Volume sampel bervariasi 5-20 mikroliter. Dan yang ketiga, kolom, yaitu fase diam yang disebut juga jantung kromatografi, berfungsi sebagai tempat pemisahan komponen-komponen yang akan dianalisa dalam sampel menggunakan berbagai parameter fisika dan kimia. Dan yang keempat, detektor. Detektor berfungsi sebagai pendeteksi komponen kimia yang keluar dari kolom. Detektor akan mengukur jumlah komponen tertentu dalam sampel sebagai analisis kuantitatif. Dan yang kelima, ada komputer. Komputer sering disebut sistem data, berfungsi mengontrol semua perintah alat HPLC, menginterpretasikan sinyal dari detektor dan menggunakan untuk menemukan waktu retensi atau elusi komponen sampel sebagai analisis kualitatif dan jumlah komponen sampel sebagai analisis kuantitatif. Dan di sini ada troubleshooting. Yang pertama, kontrol suhu yang buruk, gunakan oven kolom termostat, ubah suhu oven kolom. Komposisi fase gerak yang salah, siapkan fase gerak baru. Periksa mixer berfungsi untuk metode gradient. Dan yang ketiga, kesetimbangan kolom buruk, menambah waktu keseimbangan kolom, kondisikan kolomnya. Yang keempat, perubahan laju aliran, mengatur ulang laju aliran, uji menggunakan pengukuran aliran cairan. Dan yang kelima, gelembung udara dalam sistem degas fase gerak, bersihkan sistem. Dan di sini ada kalibrasi. Yang pertama, pastikan instrumen siap untuk kalibrasi dan prosedur startup telah diikuti. Dan yang kedua, pastikan pompa lulus uji kebocoran dengan penurunan tekanan. Dan yang ketiga, jagalah tabung pembuangan sedemikian rupa sehingga tetesan fase gerak atau air jatuh ke dalam labu ukur 10 mili yang bersih dan kering tanpa menyentuh dinding labu, dan segera nyalakan stopwatch seketika tetesan pertama jatuh ke dalam labu. Dan yang keempat, tunggu hingga fase gerak yang terkumpul mencapai tanda 10 mili pada labu takar dan matikan stopwatch. Dan yang kelima, catat waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan 10 mili fase gerak dalam hal kalibrasi. Yang keenam, ulangi prosedur ini untuk 1,0 mili, 1,5 mili, dan 2,0 mili per menit laju aliran. Yang ketujuh, ulangi langkah ketiga sampai 6, tetapi gunakan metanol HPLC grade sebagai fase gerak bukan air. Yang kedelapan, bandingkan hasil kesesuaiannya dengan batasan yang diberikan dalam log kalibrasi dan beri keterangan mengenai status kalibrasi. Yang kesembilan, pencatatan penggunaan instrumen dan kolom HPLC masing-masing pada register log. Yang ke-10, siapkan label status kalibrasi dan tampilkan pada instrumen di tempat yang ditentukan. Yang ke-11, jika terjadi ketidakpatuhan, ikuti program pemeliharaan. Yang terakhir, pembacaan data hasil analisis. Dalam kromatogram yang ditunjukkan pada gambar 1,1, kromatografer menyimpulkan bahwa pada kondisi sistem LC ini, analit akrilamida akan dipisahkan dan dielusi dari kolom pada 2,85 menit waktu retensi. Setiap sampel baru yang kebetulan mengandung akrilamida disuntikan ke dalam sistem LC dalam kondisi yang sama. Puncaknya akan terjadi pada 2,85 menit. Lihat sampel B pada gambar 1,2. Pada gambar 1,2, kromatogram di sampel A dan di sampel B
pada skala waktu yang sama ditumpuk satu di atas sampel yang lain. Volume sampel yang sama disuntikkan pada kedua prosesnya. Kedua kromatogram menampilkan puncak pada waktu retensi sebesar 2,85 menit, yang menunjukkan jika setiap sampel itu mengandung akrilamida. Sekian dan terima kasih.